Ya, selamat pagi pemirsa. Hari ini hari Sabtu 11 Januari tahun 2024. Sabtu kedua, weekend kedua di awal tahun 2024 ini ya. Sebuah jawaban dari dua buah pertanyaan ya. Yang pertama dari unggahan abang saya, Bung Denny Siregar, tentang kenapa kok Indonesia selalu kalah dari Vietnam dalam hal investasi, gitu ya, investasi asing atau foreign investment. Dan yang kedua, kenapa Indonesia yang konon katanya dikenal orangnya religius, tapi kok malah salah satu negara dengan pelaku online gambling atau judi online tertinggi di dunia. Ya, jawaban dari dua buah pertanyaan ini sebenarnya kelihatannya sederhana ya. Tapi karena waktunya terbatas, oke, nanti saya akan belah dalam dua bagian. Dan insya Allah akan kita lebih urai dalam lagi, baik itu dalam chatterbox sore nanti maupun di dalam Sunday with James Cohen Smith Windsor Ahad besok tanggal 12 Januari 2024. Ingatkan saya, ini pembahasannya adalah sebuah jawaban dari dua buah pertanyaan yang tadi. Pertanyaan pertama gini teman-teman ya. Saya sudah jawab sebenarnya di IG-nya abang saya, Bung Denny Siregar, dengan jawaban yang amat sederhana sebenarnya. Birokrasi. Kalau di Indonesia ini kan tahu sendiri kan, birokrasinya ya udah ruwet, ribet, dan malesin gitu loh. Belum lagi mindset orang sini, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Nah, itu seakan-akan sudah menjadi kredo dari pelayanan publik di Indonesia. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus karena kalau bisa dipersusah, kenapa harus dipermudah? Nah, itu kredonya birokrasi di Indonesia. Memang udah seperti itu. Dan memang harus dihilangkan. Walaupun perlu waktu untuk menghilangkan kredo itu. Jadi birokrasi harus dibikin untuk mempermudah pelayanan publik, untuk persulit. Nah, kenapa kok Vietnam selalu menang dibanding Indonesia kalau hal foreign investment, investasi asing? Karena Vietnam nggak memberlakukan syarat-syarat yang bertele-tele. Dan Vietnam itu juga punya visi ingin menjadi hub investasi besar di Asia Tenggara selain Singapura. Makanya sejumlah birokrasi, aturan-aturan yang menghambat itu dibuang semua. Itu yang kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan singkatan red tape. Birokrasi yang mempersulit, yang mubazir dan tidak perlu, itu namanya red tape kalau bahasa Inggrisnya. Istilah dalam bahasa Inggrisnya itu adalah red tape. Nah, red tapes itu dibuang oleh pemerintah Vietnam. Kayaknya jadi investasi asing di Vietnam itu sekarang sudah mulai mudah. Dan Vietnamnya juga orang-orangnya membuka diri terhadap foreign investment. Dari yang selama ini Vietnam itu cukup bagus dalam hal foreign
tourism ya, atau international tourism ya, pariwisata mancanegaranya, Vietnam coba membuka diri untuk foreign investment, investasi asing atau investasi internasional. International investments. Jadi itu penyebab kenapa Vietnam selalu unggul dari Indonesia dalam hal FDI atau FI saja, foreign investment, investasi asing. Ditambah lagi orang-orangnya juga welcome, orang-orangnya terbuka terhadap foreign investments itu. Jadi orang-orangnya adalah orang-orang yang memang menjadi wujud dari Vietnam itu adalah negara yang terbuka untuk investasi asing. Tidak seperti Indonesia yang dimana kita mau dibilang negara yang terbuka juga nggak terlalu terbuka banget, dibilang negara tertutup juga nggak terlalu tertutup banget. Jadi setengah-setengah, setengah terbuka, setengah tertutup gitu loh. Kalau Vietnam nggak, kalau terbuka saja gitu loh. Nah, itu yang menyebabkan kenapa Vietnam ini mulai dilirik dan investasi asing ngalir ke sana. Walaupun Vietnam itu ada di perbatasan dengan Tiongkok yang berpotensi rawan terjadi konflik ketika sewaktu-waktu baik perang dunia ketiga ataupun perang nuklir nanti berkecamuk pada waktu yang akan datang. Kita nggak tahu ya. Tapi untuk sekarang jawaban dari pertanyaan itu adalah selain birokrasi yang nggak ruwet, Vietnam itu juga terbuka, menyatakan dirinya sebagai terbuka untuk foreign investment, investasi asing. Dan orang-orangnya juga welcome, ya, mengulur tangan terbuka untuk menyambut datangnya investasi asing. Di samping ya pekerja Vietnam itu mau dibayar dengan upah murah dan seterusnya, ya. Tapi pada umumnya kalau dari pandangan saya ya seperti itu. Dan ditambah lagi Vietnam ini negaranya stabil. Negaranya juga relatif lebih tenang gitu loh dari pergolakan, terutama mungkin pergolakan yang sifatnya horizontal antar suku di Vietnam itu jarang terjadi. Vietnam juga banyak suku-sukunya, itu lebih jarang terjadi dibandingkan dengan di Indonesia. Di Indonesia sebenarnya juga pergolakan konflik horizontal ini juga jarang terjadi, tapi ya kadang-kadang ya gitulah pokoknya. Nanti kita sambung lagi di part kedua habis saya tunaikan salat subuh berjamaah di masjid ya teman-teman. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.